Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam optimis karena Tuhan ada. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini hari yang spesial bagi setiap masyarakat Indonesia karena 75 tahun telah merdeka dan telah diberkati oleh Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan, pergumulan, begitu banyak masalah yang terjadi, tetapi kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi bangsa kita, sehingga kita boleh bersama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ini adalah sebuah anugerah bagi setiap kita. Karena itu banggalah menjadi orang Indonesia, banggalah menjadi warga Indonesia. Karena itu mari kita doakan buat bangsa kita, mari kita berkati bangsa ini, mari kita berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kita, mari kita berdoa buat TNI Polri, anggota Dewan, kita berdoa untuk pemerintah pusat, kita berdoa untuk pemerintah provinsi, kota, RT, RW, kita doakan mereka supaya Tuhan mengaruniakan hikmat bijaksana sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di awal minggu pekan ini, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan, menuntun setiap kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, terpuji namamu. Kami bersyukur untuk kasih pertolongan Tuhan. Hari ini kami bisa berkata kami merdeka karena Tuhan telah memberkati bangsa kami. 75 tahun Tuhan telah berkati. Terima kasih. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kami, menuntun kami untuk menemukan kehidupan kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat yang ke-43, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara, seorang yang tergantung di kayu salib sepanjang kehidupannya jauh dari Tuhan, dia melakukan kejahatan. Karena orang yang tergantung di kayu salib adalah orang-orang pemberontak, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang menerima hukuman oleh karena perbuatan-perbuatan mereka selama mereka hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menarik sekali dalam perjalanan hidupnya yang begitu kelam, tetapi disaliblah dia menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Dia menemukan kemerdekaan yang sejati, walaupun beberapa menit lagi, beberapa jam lagi dia akan meninggal. Tetapi di salib itulah dia menemukan kemerdekaan yang sejati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada penyesalan di dalamnya. Dia mengakui bahwa dirinya orang berdosa, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Di dalam kalimat yang sebelumnya, di ayatnya yang ke-41 mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Allah. Sesungguhnya kita ini orang-orang yang berdosa. Lalu kemudian dia berkata di ayat yang ke-42, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini ada kalimat sebuah penyesalan di hadapan Allah. Dan ketika dia menyesal, Yesus peduli, Yesus mengerti, Yesus tahu persis apa yang menjadi pergumulan orang ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-43 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak tunda besok lusa masa akan datang, tapi Yesus berkata hari ini juga engkau merdeka, hari ini juga engkau selamat, hari ini engkau juga punya kepastian di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau orang yang tergantung di kayu salib saja dia dimerdekakan oleh Tuhan, saya percaya Anda dan saya pun mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Mungkin masa lalumu menghantui engkau, mungkin masa lalumu begitu kelam, tapi di mata Tuhan ketika engkau menyesal, ketika engkau mengakui dan ketika engkau berbalik, maka pengampunan yang sejati Tuhan berikan. Kristus menyelamatkan hidupmu, Kristus memerdekakan hidupmu, Kristus membebaskan kehidupanmu. Yang terbelenggu akan dibebaskan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang ragu diteguhkan imannya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua menarik sekali di sana bahwa Yesus menjanjikan sebuah kepastian, bukan sesuatu yang palsu, PHP, ya.
pemberi harapan pasti. Jadi Yesus menjamin kehidupan bagi seorang yang tergantung di kayu salib ketika dia menyesali dosanya, dan kemudian dia mengingat Yesus, dia beriman, membuka hatinya, menerima Yesus Kristus, maka keselamatan yang kekal menjadi bagian dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berjanji tidak pernah berdusta. Yesus berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu tepati. Dia memberikan keselamatan di dalam diri seseorang yang membuka hati, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan berita kabar baik hari ini, Indonesia sudah merdeka. Pertanyaannya, apakah Anda sudah merdeka hari ini? Apakah saudara masih terikat dengan dosa-dosa, masih terikat, masih terbelenggu dengan masa lalumu? Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Isa Al-Masih, Yesus Kristus mau mengarahkan, mau menuntun saudara, mau berkata kepada saudara bahwa di dalam aku ada keselamatan. Yesus berkata, di sorga yang kekal aku pegang kunci untuk memberikan kunci itu kepadamu, yaitu iman percaya kepada Dia. Karena itu melalui firman hari ini, ketika firman ini menegur, mengajar, menuntun kita, mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya damai sejahtera, sukacita, shalom dari sorga akan melimpah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan di mana kita berada. Bahkan ketika kita bekerja, kita akan memperlihatkan kasih Kristus yang nyata bagi semua orang. Karena itu saudara, Yesus mengajarkan satu hal, ketika engkau menerima pengampunan dari Tuhan, maka engkau pula akan menerima kasih karunia-Nya. Engkau pula akan menerima kepastian yang kekal, jaminan yang kekal Tuhan sediakan di dalam kehidupanmu. Melangkah dalam minggu ini, melangkahlah dengan iman yang sungguh-sungguh. Jangan ragu, jangan takut, jangan pikirkan hal yang negatif, pikirkan hal yang positif, pikirkan apa yang Tuhan mau, pikirkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Karena ketika engkau pikirkan itu, maka engkau sedang memikirkan apa yang Tuhan katakan, dan engkau sedang menyatakan kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, terpuji namamu, meteraikanlah setiap perkataan firman-Mu malam pagi hari ini, agar firman itulah yang dapat menuntun dalam minggu ini. Kami percaya kami dibebaskan, kami dimerdekakan di dalam Engkau Tuhan. Kemerdekaan yang sejati kami miliki ketika kami menyesali, ketika kami mengakui dosa, ketika kami meninggalkan cara hidup yang lama dan memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kepastian itu menjadi bagian kami, kekekalan itu menjadi bagian kami. Kami tidak perlu takut lagi untuk hari-hari hidup kami, sebab Tuhan berjanji kehidupan di masa akan datang. Tuhan menjamin kehidupan kami, kehidupan di hari-hari ke depan pun Tuhan menjamin hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, berkati bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami diberkati, pemerintah kami diberkati, dan virus corona COVID-19 diberkati agar pemulihan terjadi. Dan kami berdoa Tuhan, semua masyarakat Indonesia penuh damai satu dengan lain, ada kemerdekaan yang sejati Tuhan anugerahkan. Terpuji namamu, kami ucap syukur. Kami melangkah dengan iman dalam minggu ke depan ini. Kami percaya Engkau Immanuel, Allah yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Demikian renungan saat ini Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari Sabtu dalam renungan akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.